Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya, Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini, kita akan mencoba membahas materi terkait dengan kelas ibu balita. Di mana ini merupakan wadah yang sangat bermanfaat untuk ibu-ibu balita guna memantau pertumbuhan dan perkembangan putra-putrinya, tetapi juga ini bisa menjadikan wadah sebagai sarana untuk saling berbagi, sharing ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman sesama ibu balita, kemudian bisa wahana untuk belajar dan lain sebagainya. Dan kita tahu sendiri ya namanya menjadi orang tua itu tidak ada kelasnya loh. Tetapi di kelas-kelas yang seperti ini, seperti kelas ibu balita ini, mungkin, ibu-ibu balita itu bisa saling support, kemudian bisa saling belajar dan juga bisa saling menguatkan. So, pastinya tetap pantengin channel kita, Ngopi Sehat, karena bersama narasumber hebat kita akan coba menguliti ya, membahas habis terkait dengan apa itu kelas ibu balita. Dan bersama saya ini setelah hadir ya narasumber, beliau ini adalah Bidan Koordinator dari Puskesmas Gajah Satu, Ibu Fajriatul Munazaim, STR Kebidanan. Nah, ini biasa kita panggil Bu Zaim ya? Iya, Ah, baik, iya, Mbak kita Sofi. sapa dulu ya untuk narasumber kita ya, para sahabat sehat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Sofi. Nggih. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah Oh iya, sehat sehat. ya. Baik Ibu, terkait dengan materi kita ya Ibu ya, saya ucapkan dulu terima kasih karena sudah berkenan hadir di studio narasi. Iya, terima kasih Mbak Mhm. Sofi karena Iya. saya sudah, diberi kesempatan untuk hadir di sini. Iya Ibu, berarti Ibu istimewa. Karena yang diundang di sini nggak sembarang orang ya Ibu ya. Ibu istimewa. Baik, terkait dengan materi kita, sebelum kita bahas, saya persilahkan Ibu Zaim untuk bisa menyapa sahabat sehat semuanya. Silakan Ibu, disapa sahabat sehat. Halo sahabat Mhm, sehat, perkenalkan saya Fajriatul Munayaim. Saya bekerja di Puskesmas Gajah Satu, mhm. dipercaya sebagai bidan koordinator. Begitu ya Ibu ya, Iya Mbak heeh. Sofi. Ye, terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini adalah kelas ibu balita, tempat untuk bertanya, belajar, dan berbagi gitu ya tentunya ya Iya. Ibu. Tadi kita sebut kelas ibu balita, sebenarnya kelas ibu balita itu apa sih Bu? Dan mengapa, kelas ibu balita ini ada? Dan tujuannya apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Silakan Ibu. Eee Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, kelas ibu balita merupakan kelas di mana para ibu yang mempunyai anak umur 0 sampai dengan 5 tahun secara bersama-sama untuk berdiskusi, berbagi dalam pemenuhan, kebutuhan tentang kesehatan, Mhm. gizi, dan juga untuk tumbuh kembang balita yang dipandu oleh, fasilitator dengan menggunakan buku kaya. Ah, iya, Ya, dipandu fasilitator. Siapakah fasilitator itu? Heeh. fasilitator di sini bisa dari bidan, Mhm. perawat, maupun tenaga kesehatan yang lain yang sudah dilakukan pelatihan atau OJT. Jadi secara terjadwal seperti itu ya, Bu, ya? Atau memang sudah rutinitas sih, Bu? Kelas ibu balita memang Mhm, sudah rutinitas setiap mhm, bulan itu mhm. ada di setiap desa ya. Mmm, Itu biasanya bersamaan dengan kegiatan Posyandu ILP mhm, atau integrasi layanan primer. primer Jadi gitu. ini untuk semua ibu yang memiliki balita, Ibu? Iya, tentunya semua ibu yang memiliki balita untuk hadir di kelas ibu Mhm, balita. gitu ya rata-rata tapi semua ibu balita ataukah ada pengelompokan, Ibu? Sebetulnya semua ibu balita, Mhm, tapi nanti di kelasnya itu terdapat pengelompokan umur ya. mhm, Karena itu nanti, di situ kan, materi yang dibahas itu, berdasarkan, kelompok umur itu tadi. mhm, Jadi, di kelas ibu balita tersebut mhm, nanti
dibagi dalam 3 kelompok umur. Mhm. Pertama yaitu ibu-ibu yang mempunyai anak atau bayi umur 0 sampai 1 tahun. Mhm. Di situ, materi yang disampaikan atau yang dibutuhkan itu di situ ada pemberian ASI, kemudian ada pemberian imunisasi, Mhm. kemudian ada, eee, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian makanan pendamping ASI Mhm. atau MPASI, Mhm. dan juga ada dibahas di situ penyakit-penyakit yang biasa atau sering terjadi pada bayi umur 0 sampai dengan 1 tahun. Itu untuk yang kelas 0 sampai 0 sampai kurang dari 1 1 tahun. tahun ya, Ibu, ya? Iya, iya, Mmm, iya, artinya, itu baru kelompok yang pertama. iya, iya. Kelompok yang lain, Ibu? Yang Mhm. kedua, itu kelompok ibu yang mempunyai anak Mhm. dengan umur 1 sampai dengan 2 tahun. Di Mmm. situ kebutuhan anak itu biasanya materi yang diberikan Mhm. itu tetap ada pemantauan pertumbuhan dan Mhm. perkembangan, Mhm. kemudian pemberian Makanan tambahan, makanan tambahan, gizi kemudian seimbang. ada Mhm. iya, gizi seimbang, kemudian ada juga di situ ada permainan anak, Mhm. kemudian perawatan gigi anak. Itu penyakit-penyakit di situ dibahas nggak ya, Iya, Ibu, ya, juga di ya? situ juga Mhm. tetap dibahas Mhm. penyakit-penyakit yang sering terjadi pada anak umur 1 sampai dengan 2 tahun, pencegahan dan juga perawatannya seperti apa gitu. Gitu ya. Iya, Jadi kalau tadi kan kelompok usianya itu 0 sampai kurang dari 1 iya, tahun tuh iya, lebih kepada imunisasi, kemudian itu ya, Ibu, ya, iya, iya, cara memberikan ASI iya, eksklusif gitu iya, ya, Ibu, ya? Karena memang kan, di usia-usia itu memang, imunisasi dasar lengkap harus sudah harus lengkap sudah ya, Ibu, lengkap, iya, ya. harus sudah Kemudian, lengkap. untuk kategori yang kedua adalah usia 1 sampai 2 tahun. Iya, Karena memang usia-usia itu sudah bisa bermain ya, Ibu, iya, ya, iya, putra-putrinya ya, Bu. iya, Sehingga di situ bisa anu ya, ada apa ya, cara memberikan permainan-permainan yang edukatif ya, Bu, ya. iya, Mungkin iya, seperti apa, Ibu? Bisa iya. dijelaskan untuk Untuk permainan? permainan di Mhm. anak usia 1 sampai dengan 2 2 tahun, tahun, mhm. prinsipnya Mhm. itu, diberikan permainan, jangan diberikan yang apa, seperti benda tajam seperti itu. Mhm. Kemudian, Benda-benda kecil apa mungkin ya? ya, benda-benda kecil, Mhm. itu biasanya kan kalau benda-benda kecil itu kan kadang anak itu memasukkan ke ini lubang Mulut, hidungnya. lubang hidung kadang ya, Iya, karena dia tidak tahu itu bahaya dan tidak gitu iya, ya, Ibu, ya. iya Sehingga betul Mbak memang Siti, iya, heeh, memang ibu-ibu juga harus dipahamkan juga ya, Ibu, ya. iya, iya, Jangan sampai sudah kejadian baru tahu itu berbahaya, kan iya, kan naas sekali gitu, seperti itu ya, Ibu, ya. iya Mungkin betul. mungkin permainannya yang, sifatnya ukurannya besar gitu ya, Ibu, ya? Enggak, ya permainnya Mhm. disesuaikan dengan Disesuaikan, anak, nggih, iya. misalnya kayak Misalnya misalnya menyusun gitu ya ya, Bu, ya? menyusun apa itu, Donat-donat gitu seperti yang kayak donat atau bulet-bulet. balok-balok, kayak Mhm. gitu permainannya. Gitu ya, Iya, Bu, ya. Jadi sudah lebih variatif ya para sahabat iya, sehat, ya tentunya setiap kelas itu variatif semua karena memang disesuaikan ya, Ibu, ya? iya, Seperti itu. Itu iya yang seperti kategori yang kedua, untuk yang itu yang ketiga, Ibu? untuk kategori, Mhm. eee, kelas yang Mhm. ketiga, itu adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita Mhm. umur 2 sampai dengan 5 tahun. Mmm. Akan dibahas materi mengenai tetap seperti pertumbuhan dan Mhm. perkembangan, kemudian Wajib. wajib itu, Mhm. kemudian gizi seimbang, Mhm. kemudian perilaku hidup Bersih. bersih dan sehat. Nah, itu sudah diajarkan ya, Bu, ya? Sudah Mmm. diajarkan, ya. Mhm. Mhm. Kemudian obat-obat pertolongan pertama. Di situ Gitu. kan, obat pertolongan pertama di antaranya seperti persediaan, P3K. ya
parasetamol mungkin atau mungkin Penurun panas ya ya? penurun panas, kemudian kalau diare bisa Larutan sediakan gula larutan gula garam. garam, seperti itu. Itu di situ juga diajarkan ya, Ibu, ya? Iya, nanti akan diajarkan di Mhm. situ. Nanti akan ada simulasi juga. Oh, simulasi Iya seperti apa ini? iya Simulasi iya, tentang pembuatan GGL tadi? bisa Mmm, juga. kayak Kemudian gizi, simulasi, pemberian PMT mungkin ya? ya pemberian PMT Mhm, tadi. mmm. Iya Jadi bisa secara langsung praktek dan diawasi oleh tenaga tenaga kesehatan yang kesehatan. mumpuni, seperti itu ya, Ibu, ya? Iya, Mbak Jadi memang, Suci. materi-materinya itu bisa langsung praktek gitu ya, Ibu, ya? Iya Kalau iya. di kelas untuk kelas kategori yang ketiga ini ya? Iya, ada Mhm prakteknya dan mhm. juga ada simulasinya. Gitu ya? Iya Jadi dapat semua dong? iya, Iya. di situ akan dapat semua. Heeh. Untuk yang kelas 3 ini, Mhm. itu bisa juga diintegrasikan dengan PAUD. Oh, iya ya, Iya Bu, kan iya karena mungkin ada beberapa usia itu iya di situ sudah masuk usia anak PAUD ya, Ibu, ya? iya. Nah, di situ Gitu. akan lebih efektif Mhm ya, mhm karena, di situ kan anak-anaknya itu mhm bisa bersama dengan Bunda PAUD, mhm sedangkan ibu balitanya itu mhm nanti bersama fasilitator untuk mhm. mengikuti kelas ibu balita. Kelas ibu balita, artinya asik. Ini nih berbayar nggak ini? Yang namanya sekolah itu ya, kan ada enggak juga? Ndak Enggak berbayar? berbayar, iya, Gratis ya, Ibu, ya? gratis. Untuk Oh, pendanaannya itu mhm. dari dianggarkan dari desa. Iya Oh, wah keren dong. iya, Keren ya, dari dana desa ya? dana desa. Dana desa. Terus, ini kan yang namanya sekolah ya, Ibu, ya. Tadi tujuannya itu untuk berbagi, sharing, dan lain sebagainya gitu ya, Ibu, Iya ya? iya, Terus mhm tujuan kelas ibu hamil mhm sendiri adalah untuk meningkatkan ilmu, mhm kemudian sikap dan mhm perilaku ibu mhm dalam mewujudkan tumbuh kembang anak mhm. secara optimal dengan menggunakan buku KIA. Buku Iya, KIA, iya. artinya Di situ, mhm di buku KIA itu mhm, sudah lengkap semua. Di situ lengkap, ada tumbuh kembang, mhm ada apa, di situ ada penyakit-penyakit yang sering mhm terjadi, mhm kemudian ada juga, obat-obatan, mhm cara penanganan dan mhm, pencegahannya, kemudian masih banyak yang lain, dan masih gitu. banyak yang Ilmunya lain. sangat Mhm sangat banyak sudah dituangkan di buku KIA itu. mhm Bahkan, buku KIA yang terbaru mhm ini, sangat lengkap sekali ya. mhm. Ini terdapat 155 halaman. Wow, tebel ya, cukup Iya, tebel ya, tebal Ibu, sekali, ya? sangat tebal sekali. Jadi Ibu nanti Mhm lebih ini ya, eee, kalau Ibu sering membaca heeh di buku KIA heeh. itu ilmunya akan bertambah ya. Oh, artinya harus mau Iya, harus mau untuk mau tahu membaca. tahu, mau, dan mampu. Iya, betul. Kalau tahu aja ada bukunya tetapi nggak mau membaca, ya percuma ya, Bu, ya, Iya tidak dapat iya. ilmunya. Tetapi kalau memang apakah semua ibu balita punya buku KIA ini, Bu? Punya, Punya ya? semua ibu balita punya. Mhm Itu kan dari ibu hamil itu sudah mendapatkan, buku mhm pink mhm itu di situ isinya ada ibu hamil, mhm, ibu nifas, mmm, persalinan, bayi, dan mhm. sampai balita. Oh, Jadi jangan sampai, terlewat, eee, buku tidak itu membaca, rusak merusak, ya, heeh, karena atau itu berdebu, pemakaiannya itu lama ya, dari heeh, hamil sampai nanti usia anak balita balita, 5 sampai tahun sampai selesai umur 5 selesai. tahun, gitu. Oh, jadi begitu ya, Ibu, ya. Jadi buku KIA ini warnanya pink ya, Ibu, ya, dan Iya, setiap ibu warnanya pink, balita iya. itu wajib Wajib punya. memiliki dan memang diberikan secara gratis oleh pemerintah, seperti Nggih itukah? nggih, seperti itu. Ya, Iya, dan betul. itu mungkin kewajiban dari
ibu balita ya sudah diberikan oleh pemerintah gratis, tidak harus beli ya. Nah, kewajibannya adalah memelihara buku itu. Itu namanya kitabnya ibu hamil, ibu Iya menyusui, apa ya, mengasuh anak, ibu balita ya, Ibu, ya. iya, Jadi betul jangkaunya betul sekali, lama dan harus memang dirawat dengan harus baik. dirawat. Karena itu sumber ilmu loh para sahabat saya, terutama ibu-ibu balita ini ya. Mhm, Gitu. Itu namanya buku KIA, yang mana harus dimiliki nggih, Bu, nggih. iya. Kemudian ini untuk kelas ibu balita sendiri, ini kan banyak juga ya, Ibu, ya, ibu-ibu balita yang mungkin wanita karir, tidak full jadi ibu rumah tangga. Nah, ini seperti apa pelaksanaan untuk kelas ibu balita ini? Apakah, anaknya saja yang hadir atau boleh sama pengasuhnya atau seperti Oh, apa iya. ini? Mhm, Ya itu termasuk dari kendala kita dalam mhm. pelaksanaan Mhm, kelas ibu balita. mhm, mhm, Memang, sebagian itu, ada ibu yang bekerja, mhm, jadi biasanya yang hadir adalah pengasuh. Pengasuh di situ mmm, bisa juga dari neneknya mhm, ataupun keluarga terdekat, misalnya, eee, tantenya atau mhm, budenya. mmm. Ini kan berarti perwakilan kan Ibu, tidak Ya, tidak murni dari ibu iya. balita kan? Nanti, Mhm, pas pelaksanaan kelas ibu balita mhm, tersebut, pengasuh itu, kita berikan pesan mhm, agar nanti menyampaikan kepada orang tuanya, mmm, gitu. Agar mmm, nanti orang tuanya juga, mengetahui mengenai pola asuh anak yang baik, begitu. kelas ibu balita itu ada PMT-nya nggak ya, Bu, ya? Ada Ada ya? PMT-nya, Tentu ada ya, Bu, ada, ya? mesti ada PMT-nya. Waduh, jadi ini para sahabat sehat ya, dalam kelas ibu balita itu selain dapat ilmu juga ada PMT. Nah, ilmu ini juga gratis, semuanya serba gratis, Bapak Ibu tinggal hadir, partisipasi ya, sharing ilmu, meningkatkan pengetahuan. Nah, itu kan sangat apa ya, sangat Sangat bermanfaat bermanfaat sekali ini sekali. wadah wadah Iya, kelas ibu balita ini ya, Bu, ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada ibu balita ya, Bu, ya, ada ibu balita yang memang tidak asli orang situ atau mungkin pendatang yang domisili di daerah itu apakah mungkin juga diikutkan atau seperti apa ini, Bu? iya. Untuk apa, ibu balita yang Mhm, tidak ini ya, tidak ber-KTP di mhm, situ ya mhm, mhm, artinya, mhm, tapi ibu tersebut adalah mhm, domisili di desa mhm, itu, tetap kita ikutkan, gitu. mmm, tetap diikutkan Iya, tetap ya? diikutkan. Heeh, oh, iya ya. Iya, Jadi semuanya intinya ya semuanya, semuanya, ibu yang punyai yang punya balita di wilayah di itu wilayah kerja heeh, puskesmas. wilayah kerja puskesmas tidak memandang KTP-nya dari mana ya, Ibu, yang Iya penting iya domisili gitu ya, iya, Ibu, yang penting ya? domisili di situ. Mhm, oh 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 itu. Jadi manfaatnya apa ini? Manfaat dari Banyak ya tentunya iya, ya? banyak Mhm, manfaatnya. seperti apa ini? Untuk manfaat kelas ibu balita, Mhm, manfaat untuk ibu maupun keluarga, yaitu sebagai sarana atau wadah untuk mencari teman, untuk mmm, berdiskusi, mhm, bertukar pengalaman, juga mendapatkan informasi mengenai pola asuh anak mhm, yang harus dipraktekkan dengan menggunakan buku KIA. mmm. Jadi itu manfaatnya Iya. para sahabat Kemudian mhm, Manfaatnya juga untuk petugas ataupun, penyelenggara dari kelas ibu balita sendiri adalah sebagai wadah untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu balita, balitanya sendiri maupun keluarganya. Juga untuk menjalin hubungan yang lebih erat terhadap ibu, keluarga maupun masyarakat, gitu Mbak Sofi. seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali ini Iya, ya namanya kelas ibu balita tumbuh kembang. Karena memang usia-usia golden age itu kan memang, pertumbuhan otaknya iya, maksimal, kemudian betul. pertumbuhan dan perkembangannya juga wajib dipantau ya, Ibu, Dipantau, ya, wajib dipantau. melalui kelas ibu Iya balita ini, bisa. Kemudian ini, apa namanya
Kalau pelaksanaannya di Puskesmas Gajah Satu sendiri Oh, seperti apa ini, Bu? iya. Mhm. Untuk pelaksanaan di Puskesmas Gajah Satu, Mhm. sebelum kita melaksanakan kelas ibu balita, biasanya, kita setiap bulan, biasanya di awal bulan, kita mengadakan KKI. KKI KKI apa itu? adalah komunikasi, Mhm. koordinasi, dan integrasi. Mhm. Nah, Seperti apa di ini? situ, menghadirkan semua bidan di desa, Mhm. kemudian Bikor, Mhm. Bipus, Mhm. kemudian dokter penanggung jawab klaster 2, yaitu Mhm. klaster ibu dan anak. Mhm. Mhm. Di situ juga membahas, mengenai persiapan pelaksanaan kelas ibu balita di masing-masing desa, Mhm. seperti itu. Kemudian Mhm. kalau sudah nanti kita koordinasikan dengan desa. Ya, Karena memang yang memiliki dana ya, Bu, ya. iya, kita Heeh. koordinasikan dengan Mhm. desa dengan melibatkan kader kesehatan, Mhm. kemudian tim penggerak PKK, Mhm. tokoh tokoh masyarakat, Mhm. MAUT, tentunya juga untuk mendapatkan dukungan yang sepenuhnya mengenai tenaga, Mhm. fasilitas maupun dana, gitu. Nah, jadi artinya sudah komplit dong semuanya ya, Bu, ya? Iya, Sudah dari dikomunikasikan sejak awal, mhm, planning-nya bagus, kemudian dilaksanakan gitu ya, iya, Bu, ya? kemudian Mhm. setelah itu kita ini membuat undangan, atau Mmm. undangan itu bisa disampaikan dengan lisan Mhm. maupun melalui WhatsApp, dan Mmm. kita juga, memastikan bahwa informasi tersebut sudah sampai ke sasaran. Mmm. Tadi disebut oleh Bu Zaim ini ada WhatsApp grup ya? Ada Jadi, ada, iya mereka dibuatkan grup WA gitu iya, untuk bidannya sudah komunikasi? punya, Oh gitu, iya. gitu. Terus kalau misalnya nanti sudah lulus, apakah boleh tetap nimbrung di situ atau harus keluar? Ndak, tentunya Heeh. itu kan kelas ibu balita itu Heeh. untuk bayi Mhm. dan balita, Mhm. dari umur 0 sampai dengan 5 5 tahun saja. tahun. Oh gitu. Maksud saya kan gini, Bu, tadi kan dibuat WA grup gitu Iya kan, kan iya beberapa tahun berjalan, mungkin kan sudah lulus gitu dari usia 5 tahun kan sudah selesai. iya. Apakah tetap harus nimbrung di situ untuk komunikasi ataukah memang harus sadar diri untuk Itu Mbak Sofi, dibuat komunikasinya? khusus grup untuk kelas ibu balita saja. Jadi Oh. nanti kalau dia sudah lulus Mhm. berarti Iya, sudah, sudah iya, tidak ini ya, tidak ikut di grup tidak itu. ikut Iya di grup iya. seperti itu. Itu untuk yang pelaksanaan. Untuk mengevaluasi berjalannya kelas ibu balita ini seperti apa, Ibu? Apakah hanya pemberian materi, kemudian praktek, apakah ada monitoring evaluasinya dari pihak pendamping? Dari pendamping Heeh, ya. dari awal itu apakah Iya mungkin dikasih iya. Dari pertanyaan awal itu heeh, sudah dilakukan mhm. pretest, Oh, kemudian setelah itu, setelah mhm. pelaksanaan, Mhm. nanti diadakan postes, Oh gitu. gitu. Iya. Jadi untuk, Untuk mengevaluasi ya Ibu ya. mengevaluasi, Jadi, meningkat nggak dengan setelah kontak dengan kelas ibu kelas hamil ibu mohon maaf, balita. kelas ibu Iya, balita apakah terjadi peningkatan pengetahuan atau enggak, kan iya gitu ya Ibu iya, ya. betul. Jadi, tahu, seberapa efek atau dampak dari pemberian materi itu gitu ya Ibu Iya, ya. Rata-rata berapa jam ini Bu kelasnya? eee, biasanya Mhm. kita ini ya, buat disiplin waktu, Mhm. nggih. Jadi waktu yang efektif untuk pelaksanaan kelas ibu balita itu antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Oh Karena gitu. nanti kalau Mhm. waktunya melebih dari itu sepertinya kurang efektif ya, karena Mhm. ibu sudah mulai Resah, konsentrasi gelisah, untuk, punya, eee, pekerjaan yang atau tanggung jawab lain. yang lain gitu. Ya Iya intinya ya tetap kontak, dapat iya ilmu, nggak usah lama-lama gitu ya, iya Bu, ya. iya, Cukup 45 sampai 1 jam 1 gitu jam, ya. Itu ya waktu kalau menurut saya juga waktu yang sudah sudah cukup cukup. lama gitu. Iya Karena di situ kan ada anak-anak balita yang iya mungkin konsentrasi mereka itu lebih pendek daripada
ibunya gitu ya, Bu, ya? Iya. Kan rewel jadinya ya, Iya, gitu ya? maksudnya itu Heeh juga, heeh, menjadi kendala kita ya mhm, dalam pelaksanaan kelas ibu balita karena, eee, belum adanya sarana bermain untuk, anak balita sehingga pada saat pelaksanaan itu, anak mengikuti ibunya dalam itu, kelas ibu balita. Jadi, kadang-kadang juga ibu juga tri kurang konsentrasi gitu. heeh, karena memang anaknya rewel, kemudian ini, apa namanya, konsentrasinya buyar, Iya kemudian juga bising mungkin ya, Bu, ya, iya saling nangis iya jerit gitu ya, heeh heeh heeh, kadang juga teriak-teriak anaknya, ya namanya anak ya, seperti itu. iya Itu mungkin hambatan-hambatannya ya, Bu, ya. Terus iya. kemudian untuk selama pelaksanaan dari kelas ibu balita sendiri, apakah respon ibunya seperti apa ini? Apakah seneng, apakah nggak seneng, "Alah, ini membuang waktu saja, nggak ada gunanya," atau seperti apa ini? Iya, respon ibu itu sangat, antusias sekali Mhm, dan seneng. mhm. Di situ kan dia juga banyak mendapatkan teman, Nah, bisa mendapatkan ilmu, mhm, sarana berbagi, mhm dan mhm. juga, di situ pelaksanaannya itu, dengan, eee, menggunakan cara belajar orang dewasa. Oh gitu. Jadi mereka seneng loh. Iya Jadi para sahabat sehat juga harus mengikuti ya, yang terutama yang punya ibu balita yang belum pernah kontak dengan kelas ibu balita. Silakan hubungi nakes terdekat gitu ya, Bu, ya? iya, Bu betul. bidannya ya, Bu bu bidan bidan desa desanya ya? biasanya di situ ya. Mhm mhm, seperti itu. Sudah cukup ya, Ibu, Iya ya? iya. Baik, kalau sudah cukup untuk para sahabat sehat ini ya, Bu, ya, terutama ini, mungkin ada closing statement dari Bu Zaim sendiri terkait dengan kelas ibu balita sebagai wadah belajar, bertanya, maupun sharing ilmu ini. Seperti Iya apa ini, Bu? Monggo, Bu. iya, Mbak Sofi, eee, Mhm. pelaksanaan kelas ibu balita atau pemantauan tumbuh kembang balita adalah tanggung jawab dari kita semua, utamanya adalah keluarga dan di situ memang apa, anak, banyak berinteraksi dengan, orang tuanya, biasanya anak itu lebih dekat ibunya, untuk itu diharapkan para ibu yang mempunyai anak umur 0 sampai 5 tahun diharapkan bisa datang di kelas ibu balita yang berada di setiap desa, biasanya bersamaan dengan kegiatan ILP atau integrasi layanan primer. Nah, di situ anak bisa mengikuti posyandu, sedangkan ibunya bisa mengikuti di kelas ibu balita. Dan juga di situ juga, ada pelayanan cek kesehatan gratis, gitu. Dengan ibu yang cerdas, Mhm. nanti akan menghantarkan anak yang sangat berkualitas, generasi yang sangat berkualitas dan berdaya guna, gitu Mbak Sofi. Baik. Baik, demikian ya para sahabat sehat, closing statement dari narasumber kita. Bu Zaim, terima kasih sudah mau sharing ilmunya, semoga bermanfaat ya, Ibu, ya, Terima kasih nanti juga Mbak terutama Sofi, semoga terutama bermanfaat untuk terutama ibu-ibu para ibu-ibu yang balita punya balita. yang guys, mungkin khususnya di Demak Iya, dan wabil khususnya ada seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia yang mungkin ikut dalam, menyimak ya di podcast ini. Seperti itu ya, Bu, ya, Im, ya, Iya terima Mbak Sofi. kasih. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofi undur diri dan juga narasumber kita, Ibu, Fazriatul Munayaim. juga undur diri dan juga tim kita yang ada di operator ini, Mbak Indah juga undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.